Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini saya ada di Gazebo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Pundo Kabudayaan, bersama dua tokoh penting pejabat dinas. Yang pertama Kepala Bidang Adat Seni dan Tradisi Seni dan Lembaga Budaya Pak Slamet Pamuji. Kemudian juga Pak Alibiono, Kepala Seksi Seni. Kali ini kita akan ngobrol khusus terkait dengan bahwa Dinas Kebudayaan Bantul kali ini di tahun 2020 menyelenggarakan lomba film untuk tahun kedua, di mana situasinya sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu normal banget. Nah sekarang sangat tidak new normal. Nggak jelas. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan kenapa di masa seperti ini Dinas Kebudayaan Bantul menyelenggarakan lomba film. Terus nanti Pak Slamet Pamuji, apa tujuan kegiatan ini secara umum? Ya, yang pertama terima kasih ini Bang Teddy. Jadi ya saya kira pengalaman itu merupakan guru yang paling baik ya. Jadi di tahun yang lalu kita sudah sukses dalam penyelenggaraan lomba film dalam situasi yang normal, dan sekarang ini normalnya diperbarui jadi new normal. Nah, tetapi bahwa kondisi seperti apapun semangat itu tidak boleh luntur, lentur, ya kabur. Ya. Jadi kita melihat bahwa potensi di tahun pertama bahwa animo, kemudian juga karya dari teman-teman adik-adik ya, kita baik yang di pelajar, mahasiswa ataupun kayak masyarakat itu ternyata punya potensi dan punya antusias terhadap dunia perfilman. Terlebih ya menurut saya di Kabupaten Bantul ini kan punya kantong-kantong ya, punya tempat-tempat untuk mendulang ilmu. Sehingga saya kira itu akan menjadi sesuatu yang sangat mubazir kalau kita tidak menindaklanjuti dalam bentuk action, yaitu lomba film. Nah kali ini kita temanya memang film ini tradisional ya Pak Lewi ya. Jadi kita film mengangkat seni tradisional, tetapi bahwa kita tetap mengkaitkan ini dengan pengaruh pandemi corona terhadap perkembangan seni budaya secara umum. Ini ya, artinya begini Mas, bahwa film ini secara filmnya sendiri merupakan salah satu cabang seni menurut saya, tapi juga media seni, sehingga itu bisa dipakai juga untuk menampilkan karya-karya kita dalam bentuk slide, dalam bentuk film. Nah, kemudian mengapa kita orientasinya kepada anak-anak muda? Karena memang pertama bahwa ya kepada siapa lagi kita berharap kalau tidak anak muda. Yang kedua bahwa anak muda memang harus dirangsang, ada stimulasi untuk berkarya. Dan salah satu rangsangan yang paling efektif itu adalah lomba. Nah, karena lomba itu ya bukan terpacu pada hadiahnya, tetapi setidaknya ada semangat berkompetisi. Ini. Kemudian di film kali ini memang ini datangnya sudah di bulan seperti ini. Ya. Secara kita perjalanan sebuah proses pembuatan film ya memang cukuplah kalau untuk cukup, tetapi bahwa nyerepet itu pasti. Tapi apa boleh buat, karena memang kita terkait dengan perencanaan, anggaran dan seterusnya yang baru saja kita diketok ini untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga ini film fiksi, harapannya juga biar anak-anak muda kita itu berimajinasi. Tentu ini ke arah yang positif. Dan ketika kita melihat imajinasi itu, kita bisa membayangkan anak-anak muda kita ke depan itu mau seperti apa, karena bayangannya sudah seperti itu, membawa Bantul ini, membawa Jogja ini, membawa negeri ini seperti itu. Kemudian ini pendek, tapi pendeknya penuh dengan makna. Nah ini yang paling penting, dan yang paling penting saya juga mengajak anak-anak muda di Bantul, pelajar, mahasiswa, bukan kok kita lalu chauvinis terhadap Bantulnya, enggak, tetapi memang kita coba garap Bantul dulu. Kalau nanti sudah Bantul ini sukses, Jogja kenapa tidak? Nah kan gitu. Oke. Mobilnya demikian dulu, nanti bisa disambung. Oke, kalau lomba filmnya teman-teman kan judul lomba film. Temanya pengaruh pandemi corona terhadap perkembangan seni budaya. Iya. Kira-kira mungkin sudah ada bayangan ya dari Pak Slamet Pamuji terkait misalnya
di masa-masa corona ini apa yang terjadi dengan seni budaya? Nah. Bocoran tema ya, mencari bocoran tema karena beliau membidangi ini gitu. Kira-kira gimana ini gambarannya? Ya, ini siapa sih yang tidak terdampak oleh corona ini? Dari pemerintahan, dari perekonomian, dari apalagi kesehatan, semua ini. Tetapi karena kami yang dengan Pak Alif dan Bapak Dian ini yang diamanati untuk derekkan seniman, derekkan para pelaku seni ini, non sewu, corona ini membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Hampir boleh dikatakan dari Maret sampai dengan sekarang itu nyaris tak terdengar. Nah itu ya. Nah ini nyaris tak terdengar. Aktivitas karya seni itu setidak-tidaknya terbelenggu ini. Nah kita cuma mencari kiat. Sudah dengan bagaimana tetap seniman, para pelaku seni itu berkarya, walaupun dengan segala keterbatasan. Dan itu dengan ya daring, dengan tertutup, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berupaya supaya seniman tetap berkarya. Dan corona ini berpengaruh, ya, sesuatu yang tidak terbantahkan. Tapi bukan berarti ini terus memberhentikan, memandekkan, tidak. Kita harus mencari selubang jarum pun kalau ada celah, ada peluang kita tempuh. Oke gitu, Pak Alif nambahin. Mungkin terkait ini Pak, mungkin kalau sebelum masa apa yang mau ditambah ditambahkan. Jadi karena tahun kemarin sudah ada lomba film juga, perbedaan signifikan atau mungkin ada catatan-catatan terhadap tahun lalu yang perlu diperhatikan para peserta untuk tahun ini. Bocoran. Oke, Mas. Pertama kita mengulas dulu peserta lomba film tahun lalu. Lumayan lah, pesertanya sudah 13 peserta itu. Di karya juga bagus. Tetapi hanya ada 1 atau 2 yang mungkin sudah agak sempurna. Yang lainnya butuh bersutan lagi. Dan itu akan jadi sempurna. Karena ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita sampaikan kepada si peserta agar film itu bisa direparasi dan jadi bagus seperti itu. Contohnya ada beberapa adegan yang sama, masalahnya sama, itu kan namanya pengulangan pemburusan waktu seperti itu kira-kira. Kemudian dampak dari pandemi ini kita kaitkan dengan temanya. Nah, kita terasa sekali bahwa corona ini berakibat sangat luas, ekonomi, sosial, budaya semua terdampak. Kita tidak bicara lainnya, itu aja terdampak. Ekonominya seniman misalnya ini, mereka yang biasanya tiap hari atau tiap minggu berseni pentas, mereka sampai sekali mandek. Ini kan namanya pengaruh. Dinas Kebudayaan mulai September sudah mengadakan atau merancang untuk menolong ini, jangan sampai seniman betul-betul terjerambat. Salah satunya dengan kita sudah punya rencana pentas tertutup tapi nanti di streaming tunda atau siaran radio tunda, begitu. Salah satu contoh. Untuk untuk menolong seniman-seniman kita agar tidak vakum corona dan membuat mereka bersemangat. Jangan sampai dengan corona mereka ambruk, tetap semangat, selalu semangat. Membangkitkan semangatnya nih yang paling urgent dari program-program dinas ini. Oke Pak, mungkin kalau tadi sudah ada catatan terhadap peserta tahun kemarin, di tahun ini segmentasinya masih sama, usianya 17 sampai 22 tahun. Sebenarnya kalau secara teknis apa sih harapan musik? Teknis banget nih, teknis banget. Ya. Ini nggak boleh ini orang tua nih, senior nih, saya nggak boleh ikut nih. Mau jadi peserta ya Pak? Jadi usia sekitar itu 17 sampai 22 itu usia yang sebenarnya sudah produktif. Sangat ya. Kenapa seperti itu? Karena di Bantul banyak itu. Tapi kita tidak membatasi bahwa umur saya 23 ini. Kalau tahun 2020 itu umurnya masih sekitar 22, tidak lebih dari 23, masih masuk 22 atau kisaran 22 tahun lebih, bolehlah masuk. 16 kurang Pak? 16 jangan. Sorry, 17 kurang. 17 kurang jangan. Wah, ditawar-menawar. Itu. Jadi 17 plus ya ini ya. catatan untuk aktor utama, kemudian sutradara dan sebagainya umurnya. Tapi untuk pemeran pembantu bolehlah ambil orang tua, kan kita butuh
butuh apa ya, adegan yang natural. Kita butuh orang tua silahkan, tapi jangan diplot di peran-peran. Teman-teman yang muda-muda kan punya talenta bagus, silahkan pasang di situ. Biar populernya sama dengan Butejo, masih muda populer gitu loh. Maksudnya Pak Alim itu begitu. Maksudnya biar anak-anak muda ini punya greeting. Nah, yang sudah tua itu dipiuri. Enggak ya. Oke, mungkin harapannya tahun ini gimana Pak? Peserta targetnya 13 atau 300 luas? Kondisinya sangat Saya itu optimis kok. Optimis. Jadi ketika saya itu kenal dengan Bang Teddy, tidak ada kata pesimis, optimis selalu itu loh. Ini seperti itu loh. Ini kan, itu kan aura positifnya nempel di saya akhirnya. yang negatif di optimis saya. saja. Saya percaya bahwa teman-teman yang dulu terutama dari workshop kan minimal punya modal, silakan datang. Lumayan loh hadiahnya itu, lumayan loh itu. Bisa bukan film. Saya mau ikut peserta aja lah. Tidak bagi podcaster. Oke Pak, mungkin karena sebenarnya kalau dari tema itu sebenarnya sangat menarik sekali ya, katanya dengan kita kan selama 6 bulan terakhir kita benar-benar terkungkung, dan kemudian salah satu tawarannya dari dinas adalah dengan lomba film itu sangat ekspresif banget. Artinya kan ketika kita bicara tidak ada perkumpulan di, nanti kita buat filmnya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing bersama pemuda di dusun masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Artinya ada pembatasan, tidak ada kumpulan yang begitu masif. Artinya dengan program film ini juga tidak kemudian melepas dari sisi protokoler untuk menjaga kesehatan terkait memangkas alur corona seperti itu ya. Kenapa kemudian lomba film ini menjadi salah satu unggulan? Karena kemudian kalau di tempat lain sudah ada program daring ya di YouTube, ini juga melalui sinema. Harapannya tidak berhenti di sini ya Pak. Oke. Tapi mungkin kembali ke Pak Slamet, Pak Muji, mungkin pasca nanti ada juara-juara yang diperoleh, kira-kira biar mereka mungkin juga termotivasi lagi. Kalau saya udah juara mau diapain sih Pak? Di sekolah kayak ora. Ini pertanyaan menjebak, maaf. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang jelas begini, bahwa kita melihat talent-talent anak muda Bantul yang begitu luar biasa. Tentu kita akan itu penjaringan sekaligus penyaringan. Di suatu ketika kita secara terprogram maupun tidak terprogram pasti kita membutuhkan dari talent-talent kita itu untuk mengisi ruang-ruang tertentu. Nah, setidaknya bahwa ketika nanti kita diberikan juga kiprah yang lebih luas khususnya di perfilman ini, nanti mungkin juga kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan budaya ini nanti ya kita sinemakan dalam bentuk itu supaya nanti itu masyarakat luas, bahkan tidak hanya lintas pulau, lintas kota, tapi juga lintas negara nanti bisa menikmati karya anak-anak Bantul. Dan itu nanti bisa terdokumenkan sekaligus terpublikasikan dengan efektif. Ya, kalau kita bikin panggung undang pakai speaker itu ngentek speaker berapa toko kan gitu ya. Tapi dengan ini itu kan bisa lebih luas. Nah, dan kita melihat coba hasil karya film pendek yang sudah tayang ini ternyata juga bagus. Mudah-mudahan nanti banyak Butejo dalam tanda kutip yang kemudian nyusul ya judulnya ini. Tahun ini berbeda kawan-kawan. Jadi kalau di tahun kemarin itu selain hadiah utama juara 1, 2, 3 dan seterusnya itu hanya ada sutradara terbaik. Tahun kemarin. Oh iya, betul. Cuma ada satu sutradara terbaik. Tahun ini ada tambahan yang menarik itu kameramen, terus kemudian penulis skenario, aktor dan aktris terbaik. Ini bedanya ini. Aku kepengen jadi aktor terbaik. Umurnya ra nyandak, Bro. Dan tadi gini kalau dikatakan persyaratan peserta 17 sampai 22 tentu itu para pemeran utama. Tapi bahwa ibaratnya kan ada sayuran, ada bumbu. Nah, nanti bumbunya itu jangan boleh lah menggunakan yang saya kita inilah misalnya. Senior boleh, karena mungkin kan supaya kalau menurut saya adegan film yang paling penting naturalnya. Nah, apakah di rumah tangga atau mungkin di masyarakat kan juga apakah anaknya orang penduduknya muda semua kan ya enggak? Pasti ada juga yang ini. Pasti ada interaksi dengan yang tua. Jadi tidak.
Oke, tadi kalau sudah garis bawahi dari Pak Slamet Pamuji, salah satunya pasca adanya lomba film diharapkan teman-teman itu juga bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan seni budaya di lingkungan masing-masing secara mandiri. Nanti kalau mungkin suatu saat dinas kebudayaan bisa kerjasama kan begitu. Salah satunya gitu. Tambahan Pak Alif mungkin karena secara teknis mungkin saya agak lupa ya. Oke, gini. Sudah lama ya. Waktu kita nggak banyak. Oke, ini penting. Cuma 2 bulan ya. Cuma 2 bulan. Harus pandai memanage waktu itu. 2 bulan bisa menjadikan sebuah film fiksi dan syukur-syukur nanti dapat juara. Silakan waktu 2 bulan ini Anda betul-betul pintar memanage kapan harus take. Kita tidak tahu di November atau Oktober hujan. Salah satu musuh kita ambil atau take kan itu. Jadi tolong kalau ada peluang bagus langsung ambil. Mulailah dari sekarang berkarya. Nah itu loh, waktu 2 bulan ya. Daftar dulu nih. Syuting siang saja, nggak perlu lampu. Dilenggon gua alatnya. Langsung mic Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kami mengundang teman-teman sahabat-sahabat muda yang memang concern, syukur memang sudah ada minat khusus di dunia perfilman, silahkan panggung yang kita buat ini untuk diisi. Dan nanti monggo ini biar kita bisa berkompetisi secara sukarela tapi juga indah, penuh dengan persahabatan dan saling belajar. Oleh karenanya monggo saya mengajak secepatnya seperti tadi yang disampaikan Pak Alif, Bang Teddy, supaya nanti ini acara ini nanti bisa gaungnya ke sana dan nanti kita diberikan anggaran lagi yang cukup lebih besar dan nanti bisa lebih mengakomodir beberapa komponen yang bisa kita susun menjadi sebuah kegiatan perfilman yang lebih menarik lagi di tahun yang akan datang. Semoga kondisinya lebih aman lagi daripada corona ini. Oke, terima kasih Pak Slamet Pamuji, terima kasih Pak Alif Yono. Begitu teman-teman, percakapan kita di Gazebo Dinas Kebudayaan Bantul kali ini membahas khusus tentang lomba film. Nanti akan kita siarkan secara premier. Kemudian teman-teman boleh tanya jawab, gitu ya. Nanti tak jawabi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.